Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Difitnah, saya rela mati. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron masih mengumpulkan bukti dan saksi sebelum mengajukan pra-peradilan. Usai kliennya disebut-sebut sebagai pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Riani bilang tim kuasa hukum sedang mengumpulkan saksi kunci untuk membuktikan Peggy Setiawan ada di Bandung pada malam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, yakni Sabtu malam, 27 Agustus 2016. Kuasa hukum bahkan memiliki bukti tanda terima upah yang diterima Peggy dan saksi kunci lainnya yang menerima gaji pada hari itu. Berencana dan turut serta melakukan. Dan saya semakin yakin bahwa Peggy bukan tertuduh atau tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan saya semakin yakin ingin membebaskan Peggy melalui pra-peradilan yang mungkin nanti akan kami dan tim bicarakan dan akan melakukan bedah perkara. Ada sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Ko Aceh. Oke. Polda Jawa Barat pun siap menghadapi pra-peradilan Peggy Setiawan alias Peron atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mempersilahkan kuasa hukum mengajukan pra-peradilan dan Polda siap menghadapinya. Surawan juga bilang tudingan salah tangkap saka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak perlu dibesarkan karena sudah diputus pengadilan. Jangan nunduk. Karena pra-peradilan itu adalah hak daripada tersangka, dipersilakan saja untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Kemudian yang terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasasi. Itu sudah vonis, jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Difitnah, saya rela mati. Saya rela mati. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Dalam rilis kepolisian yang digelar minggu kemarin, polisi menyatakan DPO dalam kasus pembunuhan Vina hanya Peggy Setiawan. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya satu. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Padahal sebelum Peggy ditangkap, polisi menyebut jumlah DPO dalam kasus pembunuhan Vina ada 3 nama, yaitu Peggy alias Peron, Andi, dan juga Dani. Peggy alias Peron berhasil ditangkap di Bandung, Jawa Barat 21 Mei 2024. Tunggu. Sementara kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti mempertanyakan penghapusan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki yang semula disebut 3 orang menjadi 1 orang. Kuasa hukum Vina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina. Ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas Dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Kini publik pun menanti kebenaran fakta dan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dan keluarga korban pun menanti profesionalisme kinerja kepolisian untuk mengungkap secara terang misteri kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Polda Jawa Barat akan memanggil keluarga Peggy untuk pemeriksaan kasus pembunuhan Vina dan Eki, saudara.
Keluarga Peggy Setiawan sempat mendapat surat pemanggilan untuk Luciana, adik kandung Peggy. Luciana diminta memberikan keterangan sebagai saksi pada polisi pada Selasa 28 Mei esok. Keluarga juga dimintai tanda tangan. Ada 2 buah surat dari Polda Jawa Barat yang diterima di 2 waktu berbeda. Orang tua Peggy akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya terkait langkah proses hukum yang akan ditempuh. Juga nggak ngerti, cuma dikasih ini aja. Katanya surat yang ini buat surat yang kemarin dikasih ke Ibu Yanti itu tidak valid, yang valid sekarang katanya. Pemeriksaan Peggy. Di pemeriksaan Peggy. Kapan suratnya kapan datang? Suratnya tadi jam 6 sore. Kemarin. Ya kemarin. Bersaksinya kapan? Bersaksinya hari Selasa. Di Polda ngomongnya sih. Di Reskrimum Polda Jawa Barat sejak siang memeriksa otak pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Peron. Kita akan pantau bagaimana pemeriksaan sore hari ini. Ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat. Selamat petang, Fadil. Bagaimana proses pemeriksaan Peggy hingga saat ini? Apakah ada temuan baru dari hasil pemeriksaannya? Fadil? Ya, Ibrahim dan saudara, dapat saya laporkan bahwa sejak ditetapkannya Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Rawan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Peggy di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk memenuhi ataupun melengkapi berkas pemeriksaan sebelum diajukan ke pengadilan. Ibrahim, memang selain pemeriksaan ini untuk memenuhi atau melengkapi berkas pemeriksaan sebelum diserahkan ke pengadilan, pemeriksaan ini juga untuk dilakukan sebagai upaya dari pihak kepolisian untuk menghadapi gugatan pra peradilan dari pihak Peggy, di mana yang Peggy bagi pihak pengacara ataupun keluarga Peggy tidak merasa bersalah dikarenakan saat kejadian atau malam kejadian Peggy sedang berada di Bandung. Memang hingga saat ini untuk update terkini hasil dari pemeriksaan belum ada laporan ataupun keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Barat, di mana memang intinya pada kasus Vina dan Eki ini pihak kepolisian berjanji melakukan penanganan itu secara profesional dan transparan. Ibrahim. Fadil, lalu bagaimana dengan rencana pemeriksaan keluarga Peggy? Dilakukan kapan? Di Polda Jawa Barat atau di Cirebon? Ya, Ibrahim, memang berdasarkan informasi yang kami terima di lapangan ataupun di Polda Jawa Barat bahwa Polda Jawa Barat terus melakukan upaya penyelesaian kasus Vina dan Eki ini secara terang-benderang, di mana akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengetahui peran dan keterangan dari saksi ini, di mana informasi yang diterima dari pihak pengacara keluarga Vina bahwa Linda sendiri akan melakukan pemeriksaan seharusnya hari ini, tapi berdasarkan hingga sore ini Linda pun belum kelihatan untuk dilakukan pemeriksaan. Tidak hanya Linda, Polda Jawa Barat sendiri akan melakukan pemanggilan terhadap saksi dari pihak keluarga Peggy, diantaranya adalah paman Peggy, kakak Peggy, dan ibu kandung dari Peggy Setiawan. Memang pemanggilan terhadap ibu kandung Peggy ini akan dilakukan di Polda Jawa Barat pada besok hari Selasa 28 Mei berdasarkan surat yang sudah diterima oleh pihak keluarga. Tetapi memang setelah Polda Jawa Barat yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka utama, membuat kondisi dari ibu kandung Peggy ini mengalami drop, sehingga dalam proses pemanggilan bisa jadi ditunda atau tidak. Berikut pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti Iriani, terkait kondisi ibu kandung Peggy yang drop setelah penetapan status tersangka Peggy. Merasa shock dengan kemarin dinyatakan bahwa Peggy adalah betul-betul tersangka, ya, dengan tuduhan. Iya, sakit. Belum bisa ditemuin. Tadi juga izin ke saya untuk tidak berangkat, Bu. Saya izin ya, kepalanya masih pusing. Per hari ini ya, Bu? Ya, per hari ini. Iya, kemarin. Karena nangis terus sih kemarin. Ya, Ibrahim, memang setelah Polda Jawa Barat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka utama, memang menjadi
kembali menjadi perbincangan publik, di mana Polda Jawa Barat meyakini bahwa tidak ada DPO lain selain Peggy Setiawan. Alasan pihak kepolisian menghilangkan 2 nama dalam DPO ini adalah berdasarkan fakta penyelidikan dari keterangan para terpidana yang sudah diperiksa oleh penyidik dan berbagai alat bukti yang ditemukan petugas saat melakukan penggeledahan di rumah kediaman nenek dari Peggy, sehingga pihak kepolisian memastikan bahwa dalam penanganan kasus Vina dan Eki ini tidak adanya salah tangkap. Semua tersangka atau yang dia tersangka dalam kasus ini sudah berdasarkan keterangan dari bukti. Ibrahim. Terima kasih Ahmad Sadila untuk laporan Anda langsung dari Polda Jawa Barat. Saudara, usai polisi menyatakan 2 DPO pembunuhan Vina fiktif, kuasa hukum keluarga Vina mendatangi Komnas HAM. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan kenaikan uang kuliah tunggal UKT dibatalkan.